Yeah. Somewhere between the graveyard and the forest, or somewhere just smoking. The temperature dropping for me is still hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Adiansa. Di sini saya akan membahas tentang bab 2 yaitu routing overview, teman-teman. Nah, di sini untuk materinya ada yang pertama ada metrik, kemudian apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya, kemudian klasifikasi routing, kemudian ada RIP dan PIP, connected route, administrative distance, kemudian prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu apa itu metrik ya teman-teman. Metrik. Nah, oke, di sini metrik itu adalah ketika kita mendapati kondisi di mana route menuju ke sebuah network terdapat beberapa jalur yang juga masing-masing jalur memiliki distance yang sama. Nah, metrik router membantu router memilih route terbaik di antara beberapa route yang menuju ke tujuan. Nah, kemudian routing protokol beserta metrik yang digunakan. Nah, misal di sini RIP, metrik yang digunakan atau hop count ya teman-teman. Kemudian di JRP, nah metrik yang digunakannya itu curve fault. Nah, kemudian bandwidth, loading, delay, reliability, dan MTW teman-teman. Kemudian yang ketiga ada ini metrik yang digunakannya itu cost ya teman-teman, dan OSPF pun sama ya teman-teman. Nah, oke, di sini ada contoh ya teman-teman, menentukan jalur terbaik ya teman-teman. Nah, ini yang pertama. Nah, di sini ada contoh 4 router teman-teman. Nah, di sini router 1 dan router 2 itu menggunakan RIP teman-teman, dan router 1 dan 3 itu menggunakan SPF. Nah, di sini tujuannya yaitu adalah menyambungkan koneksi yang mengirimkan paket dari router 1 ke router 4 ya teman-teman, yang dimana kita memilih jalur yang terbaik yang akan digunakan. Nah, dengan menggunakan parameter distance ya teman-teman. Nah, di sini administrasi distance nilai default yang dimiliki oleh routing protokol, connected 0, kemudian static 1. Nah, di sini SPF 110 dan RIP 120 dan kemudian EGRP 90 ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan manakah jalur yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada kita bisa simpulkan teman-teman, semakin kecil distance-nya, nah dalam hal ini router akan menggunakan pada jalur dengan nilai AD atau administratif dan distance yang terkecil teman-teman. Nah, maka bisa kita simpulkan semakin kecil distance-nya maka makin kita prioritaskan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan menggunakan OSPF teman-teman, soalnya AD-nya itu 110 ya teman-teman, yang terkecil. Nah, jadi router 1 ke router 3, kemudian router 4 dan destination ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kemudian kita akan coba menentukan contoh yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 router teman-teman. Nah, apabila distance-nya pada router ini misalkan router 2 dan router 3 itu memiliki distance yang sama. Nah, maka parameter apa yang akan digunakan? Nah, bahwasanya distance itu bisa di custom ya teman-teman, atau misalkan teman-teman mau menggunakan routing protokol yang sama, maka parameter apa yang sama teman-teman, semua pada topologi itu boleh teman-teman. Nah, karena itu sesuai dengan kebutuhan di sini topologi ataupun contoh kasusnya bisa kita lihat pada setiap router itu menggunakan topologi ya teman-teman, ataupun
routing protokol RIP ya teman-teman. Ya, dan itu untuk RIP itu kita akan distensinya 120 ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini juga distensinya 120 ya teman-teman. Nah, maka dari itu bagaimana kasusnya apabila router 1 pengen ke router 5 tapi netshopnya beda ya teman-teman. Nah, selanjutnya baik ke router 2 itu maupun router 3 distensinya sama ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa metrik ya teman-teman. Nah, di sini setiap protokol routing memiliki perhitungan metrik sendiri ya teman-teman. Nah, RIP metrik atau hop count, nah jumlah lompatannya ya teman-teman. Nah, maka jalur yang akan kita gunakan. Nah, di sini dalam hal ini router akan mengarahkan pada jalurnya dengan nilai metrik terendah teman-teman. Nah, oke, di sini kita coba yang atas terlebih dahulu. Misal dari router 1 ke router 2. Router 1 ke router 2 ini satu lompatan teman-teman. Kemudian ingin ke router 4 itu menjadi 2 lompatan. Kemudian ke router 5 ya teman-teman. Nah, ini jadi 5 lompatan ya. Maaf, jadi 3 lompatan ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3 ya teman-teman. Nah, untuk atas ini 3 hop atau ya teman-teman bisa itu. Kemudian yang bawah ya teman-teman, kita ke router 1 ke router 3 itu 1, kemudian router 3 ke router 5 itu 2 ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menggunakan yang bawah ya teman-teman, soalnya pip hopnya itu 2 ya teman-teman, kalau yang atas itu 3. Nah, oke teman-teman, dari itu kita lanjut ke pembahasannya contohnya teman-teman. Nah, metrik router biasanya didasarkan pada informasi seperti panjang jalur, bandwidth, beban jumlah hop, biaya jalur, penundaan, unit transmisi maksimum atau MTU, keandalan ya maaf, dan biaya komunikasi. Nah, routing protokol, routing serta metrik yang digunakannya. Yang pertama ada RIP atau routing information protokol. Metrik yang digunakan yaitu hop count ya teman-teman. Nah, kemudian ada JRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Metrik yang digunakannya itu curve atau bandwidth, loading, delay, reliability, MCU ya teman-teman. Kemudian ada ketiga is atau Intermediate System to Internet System. Nah, metrik yang digunakannya yaitu cost ya teman-teman. Kemudian OSPF, atau Open Source Peers ya teman-teman. Nah, metriknya yang digunakan adalah cost ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada hop count ya teman-teman, atau di sini protokol routing yang menggunakan hop count akan menghitung jumlah lompatan ya teman-teman, atau hop untuk mencapai remote network 1. Kemudian hop dihitung 1 router. Nah, jumlah lompatan terkecil merupakan nilai yang terbaik, seperti contoh yang seperti ini tadi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada cost. Nah, ini metrik ini akan memberikan harga cost pada setiap link yang ada dalam jaringan FAT yang memiliki cost terkecil maka akan menjadi best patch ya teman-teman. Kemudian ada bandwidth ya teman-teman. Nah, itu menggunakan bandwidth sebagai metrik hampir sama dengan menggunakan cost teman-teman atau protokol routing. Nah, akan menghitung bandwidth pada setiap patch dan akan menjadikan patch dengan bandwidth terbesar sebagai best patch ya teman-teman. Kemudian ada load. Nah, jika load dijadikan metrik, maka protokol routing akan menghitung beban dari setiap patch dan akan menjadikan beban terkecil sebagai best patch ya teman-teman. Kemudian ada delay. Nah, delay adalah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan paket data dari setiap patch. Nah, patch dengan delay terkecil
akan menjadi best bet ya teman-teman. Kemudian ada reliability ya teman-teman. Nah, reliability adalah nilai kehandalan dari sebuah patch. Misalnya sering bisa terjadi error atau kegagalan dalam link tersebut. Nah, nilai reliability tertinggi akan menjadi best bet ya teman-teman. Nah, oke. Seperti itu saja teman-teman untuk metrik. Nah, selanjutnya kita akan coba apa itu kan membahas tentang materi selanjutnya, apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya ya teman-teman. Apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya? Nah, oke. Nah, di sini apa itu routing? Nah, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, router bekerja pada layer 3 pada network model teman-teman. Nah, jadi di sini misal ada jaringan A subnetnya berapa dan jaringan B subnetnya berapa. Nah, jaringan A dengan networknya berapa dan jaringan B dengan networknya berapa. Nah, oke. Nah, di sini dari jaringan A ingin melewatkan data ke jaringan B. Nah, dan di sini bisa kita lihat bahwasanya networknya berbeda ya teman-teman. Nah, oleh karena itu membutuhkan perantara dan disebut dengan namanya sudah ya teman-teman. Nah, jadi routing merupakan proses penentuan jalur terbaik best bet ya teman-teman. Jadi misalkan kita hanya dua network ya teman-teman. Nah, kita bisa lewat sini. Nah, bagaimana kalau misalkan networknya banyak? Nah, nanti itu jalur terbaiknya teman-teman. Nah, lewat mana ya teman-teman. Nah, itu fungsi si routernya ya teman-teman. Nah, itu jadi bisa kita ketahui bahwasanya routing dapat juga diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination ya teman-teman. Nah, di mana keduanya berada pada network yang berbeda ya teman-teman. Nah, oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada banyak router ya teman-teman. Nah, di sini ingin terhubung ke internet teman-teman. Nah, si networknya si router ini harus memiliki ke networknya ya teman-teman. Nah, supaya agar bisa terhubung ke internet. Seperti itu. Nah, oke. Di sini ada gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar base bet ya teman-teman. Nah, di sini antara source dan destination itu untuk bisa mencapai source ini untuk bisa mencapai ke destination itu harus memilih jalur terbaik ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini banyak router. Nah, terus kita pilih lewat mana jalur yang terbaiknya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke kenapa kita butuh routing. Nah, secara umum routing adalah salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antara perangkat dan antara jaringan. Nah, kemudian di sini mempermudah manajemen jaringan, misal dari sisi pengelolaan bandwidth, keamanan, dan USB teman-teman. Nah, ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks, memecah broadcast domain, kemudian koneksi antar wide area network dan redundansi dan ketersediaan tinggi ya teman-teman. Nah, oke, mungkin rasa saya cukup untuk pembahasan tentang apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke pembahasan klasifikasi routing ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang klasifikasi routing. Nah, di sini ada routing terbagi menjadi dua teman-teman. Nah, di
sini ada static routing, yaitu ada routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table ya teman-teman, dan ada juga dynamic routing. Nah, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Nah, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, di sini ada ilustrasi ya teman-teman yang kita sudah bahas di modul MTCNA itu. Nah, ini ada static routing. Nah, misal di sini kita ingin di sini router 1 ingin ke komunikasi dengan router 3 ya teman-teman. Nah, maka dia akan menggunakan metode ini ya teman-teman, mau kemana dan lewat mana. Nah, itu untuk static routingnya. Nah, jadi untuk router 1 dia akan melihat terlebih dahulu untuk network yang dimilikinya oleh router 3. Nah, misal 192.168.3.0 ya teman-teman. Nah, di router 1 itu kita lihat di bagian informasi ya teman-teman. Nah, routing tabelnya secara default defaultnya untuk router 1 itu DAC-nya hanya terdaftar 192 ya teman-teman, dan juga 10.10.0. Nah, jadi untuk 192 itu belum terdaftar, karena itu si router 1 harus mengenalkan ataupun harus melakukan static ya teman-teman. Untuk melakukan static routing ke network yang dimiliki oleh si router 3. Nah, di sini adapun cara kerjanya dynamic routing ya teman-teman. Nah, dia cara kerjanya mengadvertise ya teman-teman network yang memiliki yang dimiliki oleh setiap routernya ya teman-teman. Nah, setiap router ada DAC-nya masing-masing. Nah, untuk router 1 itu DAC-nya misal 192.168.10.0 dan 10.10.10.0. Nah, dan untuk router 2 itu 2.0, kemudian 20.0 ya teman-teman, dan 10.0. Nah, cara kerjanya dynamic routing itu dia mengadvertise network yang dimilikinya. Jadi misal router 1 akan mengadvertise network yang dimilikinya. Apa itu dimilikinya teman-teman? Nah, apa itu advertise? Advertise network itu mempromosikan ya teman-teman networknya. Jadi saya sebagai misal router 1, saya punya network 1.0 ya teman-teman. Nah, lewat saya ya teman-teman. Nah, misal dan misal dari router lain ya teman-teman pengen ke 1.0, misal lewat saya aja ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk cara kerjanya dynamic routing ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang IGP teman-teman. Nah, IGP ada dinamik juga terbagi menjadi dua, ada IGP dan IGP. Apa itu IGP? IGP adalah Interior Gateway Protocol ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada dibagi dua menjadi distance vector. Nah, di sini ada RIP dan EGRP teman-teman. Nah, oke, di sini saya ada contoh. Nah, di sini ada contoh ini teman-teman. Misal distance vector protokol ada RIP dan EGRP. Maaf ya. Nah, di sini untuk interior gateway protokol atau IGP itu adalah salah satu routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau autonomous system yang sama ya teman-teman. Nah, autonomous system sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan
dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Nah, kemudian di sini ada RIP teman-teman. RIP. Oke, kita akan coba. RIP itu adalah Secondary Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector. Pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dan router ke tujuan ini disebut dengan hop count ya teman-teman, sedangkan jarak antara router tersebut hop atau RIP terdiri dari versi 1 dan 2 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada membahas tentang JRP ya teman-teman. Nah, untuk JRP ada Exchange Interior Gateway Routing Protocol. JRP merupakan Cisco property, yakni routing protokol yang hanya dapat pada router Cisco meskipun termasuk dalam distance vector routing protocol. Namun JRP tidak menggunakan hop count ya teman-teman untuk melakukan pemilihan jalur routingnya. Nah, oke, di sini kita membahas yang IGP teman-teman, Interior Gateway Protocol. Nah, di sini ada fetch vector, map untuk link state-nya teman-teman. Nah, di sini ada IS dan SPF. Nah, di modul yang sekarang kita di sini akan memfokuskan tentang SPF saja teman-teman. Akan memfokuskan di SPF. Nah, oke, di sini SPF itu adalah Open Source Test Patch First teman-teman. Nah, SPF merupakan link state routing protokol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link ya teman-teman. SPF akan memberikan harga cost untuk setiap link yang ada. Nah, cost yang memiliki nilai paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada IS atau Intermediate System State System ya teman-teman. IS merupakan link state routing protokol yang termasuk dalam kategori IGP teman-teman, atau Interior Gateway Protocol. Nah, IS ini menggunakan algoritma Dijkstra seperti SPF untuk menentukan jalur routing. Pada IS ini terdapat konsep area seperti SPF, namun area pada IS ini berbeda dengan area pada SPF teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk EGP itu hanya satu ya teman-teman, yaitu BGP. Nah, di sini yang BGP Border atau Gateway Protocol. Yang BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protokol. Nah, BGP menghubungkan router yang berbeda AS ya teman-teman. Kemudian BGP terletak di bagian terluar dari suatu AS ya teman-teman, atau autonomous system. Nah, misal di sini BGP termasuk kategori advanced distance, namun kenyataannya dalam pemilihan jalur BGP tidak hanya menggunakan acuan jarak, namun juga menggunakan parameter dan atribut lain yang kompleks ya teman-teman. Nah, misal ini perusahaan mana dan ini perusahaan mana ya teman-teman. Nah, misal seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang klasifikasi routing. Nah, selanjutnya kita ke RIP dan FIB ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk pengenalan RIP dan FIB. Nah, yang pertama ada routing information table atau RIP itu adalah routing information table. Nah, kemudian FIB adalah forwarding information table ya teman-teman. Nah, di sini ada juga control plane dan data plane. Nah, untuk control plane itu
untuk yang RIB, kemudian yang data plane itu untuk FIB ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada route information base RIB teman-teman. Nah, RIB atau table routing adalah tabel data dalam router yang berisi daftar route ke jaringan network tertentu. Nah, RIB juga berisi metrik atau nilai prioritas dari masing-masing route. Nah, RIB terbentuk dari semua route yang dibentuk dari dynamic routing protokol. Nah, semua route untuk connected network. Nah, setiap konfigurasi route tambahan seperti static route, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk forward information base atau FIB adalah FIB hanya berisi route yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau rute yang sering digunakan ya teman-teman. Nah, hal ini sering dalam bentuk change format terkompresi atau pre-jumped ya teman-teman, yang dioptimalkan untuk perangkat keras penyimpanan data dan pencarian ya teman-teman. Maaf. Nah, oke, misal di sini ada contoh. Nah, ini untuk FIB-nya teman-teman. Nah, di sini ada IP routing table, ada IRP, kemudian ada input ya teman, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan route yang paling spesifikasi ya teman-teman, atau IP route. Nah, ini untuk pemilihan jalur untuk distance yang berbeda ya teman-teman. Yang semakin kecil maka semakin dipilih sebagai pilihan utama ya teman-teman. Nah, atau prioritas. Nah, untuk di lapangan itu berbeda ya teman-teman. Untuk yang distance yang ini tidak sesuai dengan distance yang paling kecil, karena yang paling kecil dia jadi prioritas, berbeda dengan lapangan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja untuk RIB dan FIB teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk connected route. Nah, di sini connected route ini adalah route yang bisa berisi network yang terhubung secara langsung ke router ya teman-teman. Nah, connected route akan terbuat secara otomatis pada routing table setiap kali kita menambahkan sebuah IP address pada interface valid ya teman-teman, atau aktif. Nah, di sini misal contoh ya teman-teman. Nah, misal di sini teman-teman ingin menambahkan IP ya teman-teman, IP-nya menambahkan IP-nya manual. Nah, misal etern 1, etern 2, dan etern 3. Nah, berapa itu membuatnya. Nah, kita kalian menambahkan IP, menambahkan address, di sini teman-teman harus menambahkan IP address yang valid ya teman-teman, pada setiap interface-nya. Nah, misal etern 2 dan etern 3 dengan IP yang valid ya teman-teman, atau IP yang aktif atau yang valid ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai contoh, nah contoh kedua teman-teman. Nah, di sini misal di sini DAC ya teman-teman, yang 10.10.10.0 itu yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Nah, dari router 2 ke router 1 itu IP-nya 10.10.0. Nah, dan misal router 2 ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang 192.168.10.0. Nah, ini ya teman-teman, 192.168.10.0. Nah, yaitu router 1 ya teman-teman, yang mengarah ke PC 1 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada connected route ya teman-teman. Nah, connected route ini adalah route yang berisi network ya teman-teman. Network yang terhubung secara langsung ke router. Connected route akan terbuat secara otomatis pada routing table ya teman-teman. Nah, setiap kali kita menambahkan sebuah IP address pada interface valid ya teman-teman, atau interface aktif. Nah, nomor 1, nah jika terdapat 2 buah IP address yang berada
berasal dari subnet yang sama, yaitu pada sebuah interface hanya akan ada satu connected root ya teman-teman. Jadi hanya satu yang connectnya ya teman. Nah, kemudian jangan menempatkan dua IP address dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda ya teman-teman, karena akan membingungkan table dan logika routing di router. Nah, kemudian yang ketiga, root flag atau DAG, distance 0 dan gateway atau interface ya teman-teman. Nah, oke, mungkin rasa saya cukup. Nah, seperti itu ya teman-teman, mungkin teman-teman paham dengan apa yang saya bilang ya. Oke, mungkin itu saja untuk connected root ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ke administrative distance ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk administrative distance atau administrative distance. Nah, di sini administrative distance merupakan salah satu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan route dengan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Nah, setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance default yang dimilikinya. Nah, jadi setiap routing protokol itu memiliki listanya, misalnya sini listanya masing-masing ya teman-teman, atau default distance poolnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya ada contoh. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada 4 router. Anggap aja ini A, ini B, ini C, ini D teman-teman. Nah, antara C dan D ini adalah menggunakan EJRP teman-teman. Nah, untuk D dan A itu semuanya EJRP juga, dan C ke B itu EJRP teman-teman. Nah, kemudian A ke B itu menggunakan ASPF teman-teman. Nah, bisa teman-teman ketahui bahwasanya setiap routing protokol itu memiliki nilai distance-nya masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk EJRP itu ada nilai distance-nya 90, sedangkan SPF yaitu 110 ya teman-teman. Nah, dalam penerapan atau penggunaan distance yaitu rumusnya semakin kecil nilainya, semakin kecil nilai distance-nya semakin diprioritaskan ya teman-teman. Nah, karena ini nilai distance-nya yang paling kecil ada EJRP, maka ketika router A ingin pergi ke router B, itu dia akan menggunakan distance yang paling kecil ya teman-teman, yaitu berarti kita akan menggunakan distance yang 90 ini ya teman-teman. Berarti kita harus muter ya teman-teman, dari misal A misalnya mau ke router B teman-teman, dari A muter ke D, kemudian ke C, nah baru ke B ya teman-teman. Nah, oke, mungkin seperti itu saja ya teman-teman untuk pembahasan yang administrative distance. Selanjutnya kita ke prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk pembahasan terakhir itu prioritas pemilihan routing. Itu adalah di sini parameter dalam prioritas pemilihan routing itu ada 3 aturan ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, untuk gambarnya ini. Nah, sini yang pertama yaitu router akan memilih routing dengan destination address yang paling spesifik ya teman-teman. Nah, di sini untuk routernya ini 10. Nah, ini spesifikasi ya teman-teman. Nah, kemudian router akan melihat nilai pada parameter distance di setiap row routing. Nah, semakin kecil distance, maka row itu akan digunakan ya teman-teman. Oke, nah, kemudian jika terdapat beberapa row
routing dengan destination address sama spesifikasi dan distance sama, maka router akan memilih dengan random ya teman-teman, round robin ya teman-teman. Oke, nah di sini tambah dengan destination yang spesifik ya teman-teman. Nah, jadi destination yang spesifik itu ada di urutan B teman-teman. Kemudian distance dilihat yang paling kecil. Nah, di sini untuk yang jalur B itu distance-nya 1 ya teman-teman. Nah, 192.168.3. Nah, seperti itu. Kemudian metrik ya teman-teman. Nah, apabila distance sama dan bisa di routing, biasa di routing protokol dinamis ya teman-teman. Kemudian robin acak. Nah, di sini bagaimana urutan prioritas jalur yang akan digunakan route 1 ya teman-teman. Nah, kita akan coba bahas berdasarkan mekanisme pemilihan jalur routing oleh router. Nah, perlu diingat trafik yang akan ditransmisikan adalah trafik dari si router 1 ya teman-teman. Nah, router 1 itu menuju ke server dengan IP address 192.30.0 ya teman-teman. 30.3. Nah, coba routing tadi untuk tujuan IP-nya yaitu 192.1. Nah, destinasi address-nya 192.16.3.30.0 ya teman-teman. Nah, dari sini untuk yang lebih spesifikasi dibanding destinasi 192.168.0, nah, sehingga rule B akan digunakan sebagai prioritas utama ya teman-teman. Nah, lalu rule yang akan dijadikan prioritas kedua, prioritas 2 dan 3. Perhatikan. Nah, di sini yang akan diprioritaskan kedua yaitu yang kedua ada di destination yang A itu teman-teman. Nah, itu untuk backup atau cadangannya ketika misal di B ini terjadi kesalahan, nanti di backup sama yang jalur ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, mungkin rasa saya cukup ya teman-teman untuk pembahasan yang terakhir. Semoga teman-teman paham dengan apa saya ucapkan. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan yang terakhir teman-teman, yaitu prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Nah, oke, mungkin rasa saya cukup. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan dari saya. Mohon maaf ya ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.